Pertama, subjek PPh. PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Yang kedua, objek PPh. Objek PPh. Objek PPh diantaranya yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubung dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilannya sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pasongan, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai seperti honorium, komisi, dan fee. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang rapat, dan uang hadiah. Yang ketiga, cara menghitung PPh. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Rumus PPh 21 yaitu PPh 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPh 21. Berikut ini digunakan dasar untuk menghitung PPh 21. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan dari 500 juta ke atas, tarif pajaknya 30%. Yang kedua, tarif khusus. Tarif khusus yang pertama diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunnya. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira, tamtama, dan bintara, serta pensiunannya. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi, dan pensiunannya. Tarif khusus selanjutnya yaitunya penghasilan berupa uang pensiunan yang diterima sekaligus. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Tarif 5% dari penghasilan bruto atas 50 juta sampai 100 juta rupiah. Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Tarif 25% dari penghasilan bruto
di atas 500 juta rupiah. Tarif khusus berikutnya diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Tarif 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. Tarif khusus 5% atas upah atau uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari 10.200.000 dibayarkan tidak secara bulanan. Tarif pajak penghasilan 21 atau PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Berikut contoh tarif pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP dan yang tidak mempunyai NPWP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku perpajakan edisi 11 buku 1 karangan Siti Resmi halaman 186. Yang keempat, PPh 21 pegawai tetap. Ya, tata cara perhitungan pemotongan PPh 21. Hitungan yang pertama diterapkan kepada pegawai tetap. Perhitungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti bekerja. Dari atas, yang A, pegawai tetap menerima gaji bulanan. Yang B, pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian. Yang C, pegawai tetap menerima uang rapel. Yang D, pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, jasa produk, dan lainnya. Yang E, pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Yang F, pegawai tetap berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. Yang G, pegawai tetap dengan penghasilan sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Yang H, pegawai tetap dengan sebagian atau seluruh PPh pasal 21 ditanggung pemberi pajak. Yang I, pegawai tetap menerima tunjangan pajak. Yang J, pegawai tetap menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Yang K, pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Yang kedua, tahapan perhitungan PPh pasal 21 atau penghasilan teratur berupa gaji teratur secara bulanan, harian, dan mingguan. Yang A, untuk menghitung PPh pasal 21 atau penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya. Yang B, untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kesehatan kerja, premi jaminan kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, merupakan penghasilan bagi pegawai. Yang C, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiunan, iuran jaminan hari tua, dan atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggaraan Program Jam Sostek. Yang D, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Yang E, dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai
bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Yang F. Dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf D atau E di atas dikurangi dengan PTKP. Yang G. Sudah diperoleh PPH terutang dengan penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf F. Selanjutnya dihitung PPH pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara sebesar yang pertama, jumlah PPH pasal 21 setahun atau penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf D dibagi dengan 12. Perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap atau penghasilan yang bersifat tetap dapat dirumuskan secara umumnya yang dapat dilihat di buku halaman 193.